Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yusro. Siang. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Yusro. Beliau adalah salah satu tenaga pendidik bahasa Indonesia dari salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu Sekolah YPMN Ranai. Perkenalkan Bu, nama saya Pretika. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan melakukan wawancara atau studi lapangan untuk menemukan masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Hari Andeska. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu seputar pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di SMK ini. Yang pertama itu bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua metode pembelajaran yang digunakan guru, dan yang ketiga itu kendala apa yang sering ditemui saat mengajar pembelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik. Baik, saya lanjutkan atau kepada pertanyaan pertama. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu terapkan di sekolah SMK YPMN ini, Bu? Untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia, saya menerapkan proses pembelajarannya sangat aktif dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, saya menerapkan mereka dalam masuk kelas itu harus siap, betul-betul siap untuk belajar. Kemudian tidak lupa untuk awal pembelajarannya saya selalu mengarahkan mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian saya mengecek daftar kehadiran mereka. Kemudian saya mengecek kerapian mereka, mengecek kelengkapan alat tulis mereka, kemudian mengecek buku-buku mereka, apakah mereka sudah siap semua untuk belajar. Selanjutnya mereka itu saya berikan dulu motivasi untuk belajar yang lebih bagus di dalam kelas. Kemudian tidak lupa mereka itu saya pertanyakan dulu pemahaman mereka mengenai materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Apakah mereka itu paham atau tidak? Jika mereka belum paham, maka saya akan mengulanginya lagi sehingga mereka betul-betul paham dengan materi yang saya sampaikan. Baik, itu tadi proses yang telah disampaikan Ibu Yusro, bahwa beliau pastinya melakukan pengecekan kepada siswa, presensi, dan beliau juga memberikan motivasi serta melakukan pengulangan kepada pembelajaran minggu lalu agar siswanya itu paham akan materi yang disampaikan minggu lalu, seperti itu. Baik, setelah proses pembelajaran yang Ibu sampaikan, saya ingin bertanya, metode pembelajaran apa yang digunakan Ibu dalam mengajar bahasa Indonesia ini kepada peserta didik? Silahkan, Bu. Untuk metode pembelajaran saya sesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan ke siswa saya. Contohnya materi novel. Nah, sesuai dengan metode yang saya berikan agar materi tersebut berjalan dengan lancar dan menarik bagi siswa untuk belajar dalam proses pembelajaran. Kan siswa ini butuh tidak jenuh, mereka itu tidak bosan. Jadi materi yang saya sampaikan itu sesuai dengan metode apa yang menarik untuk materi tersebut. Oke. Macam-macam materinya. Oke. Tadi kan Ibu bilang salah satunya itu tentang novel gitu, Bu. Iya. Nah, contoh metode apa yang Ibu gunakan pada metode apa yang Ibu terapkan pada materi novel itu? Bisa tidak Ibu jelaskan lebih detail seperti ini? Contohnya menulis naskah novel. Jadi di sini untuk menulis naskah novel ini Ibu menggunakan metode yang namanya think talurid. Maksud dari metode tersebut berpikir, kemudian mereka disuruh untuk menulis, kemudian berbicara. Maksudnya gitu. Kemudian berpikir itu apa?
Berapa itu berpikir? Jadi mereka itu untuk menulis naskah novel, mereka itu harus berpikir dulu agar gampang untuk menulis sebuah novel. Gimana berpikirnya? Mereka itu harus berpikir yang paling mudah itu berpikir dalam pengalaman mereka sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang paling berkesan dari pengalaman mereka sehari-hari itu? Nah, itulah yang bagus untuk dijadikan novel. Saya bilang gitu sama siswa kan. Jadi setelah mereka ini berpikir dan mendapatkan apa yang berkesan dalam kehidupan mereka sehari-hari, jadi mereka itu disuruh untuk menulis lagi, menulis dalam bentuk naskah novel. Kemudian setelah mereka selesai menulis, saya menyuruh mereka untuk berbicara di depan kelas hasil yang mereka tuliskan, novel yang mereka tuliskan. Oke. Baik, apa yang Ibu jelaskan tadi pasti menemukan kendala seperti itu kan Bu. Jadi saya ingin bertanya, kendala apa yang Ibu temui saat mengajar bahasa Indonesia ini kepada siswa Ibu? Sebenarnya kendalanya itu tidak banyak, cuma mereka ini kurang untuk berkomunikasi, kurang untuk bertanya kepada guru apa yang mereka tidak paham. Intinya mereka ini malu, istilahnya siswa di sini malu. Kemudian mereka juga susah untuk memberitahu kepada guru apa yang mereka tidak paham dari pembelajaran itu. Harus guru yang memberi pertanyaan apa yang tidak mereka paham. Mereka susah itunya untuk bertanya kepada guru. Baik. Setelah kendala yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya memberikan mereka motivasi. Ya sebenarnya saya memberikan motivasi seperti saya lah. Dulu saya kelahiran di Natuna juga kan. Jadi saya ini pemalu juga. Tapi ada cerita yang diberikan oleh dosen saya bahwa tidak bagus untuk menjadi orang pemalu. Apalagi kita sebagai guru itu tidak boleh malu. Saya bilang ke mereka gitu. Dan saya pun memberi mereka sebuah video dari Infokus, menayangkan sebuah penulis novel yang hebat, yang dahulunya pemalu, tapi berkat niatnya untuk menjadi orang sukses, maka pemalunya itu hilang. Dan di video itu pun si penulis pun menjadi orang yang sukses sampai sekarang. Nah, dari situ mereka melihat videonya, mereka pun setidaknya mereka itu sudah sedikit lah mau bertanya kepada guru, mau bercerita di depan kelas. Baik, ini saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Jadi tadi sudah terjawab semua, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana metode pembelajarannya, kendala apa yang Ibu temui dan solusi yang telah Ibu lakukan. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah SMK YPMN Rana yang telah mengizinkan saya melakukan studi lapangan di sekolah ini ya Bu. Baik, mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.